tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat malam, salam jumpa dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar.
Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami, sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat, dan kami akan membaca firman-Mu sebelum memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami dan memberikan pemahaman, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, agar kami mampu mengetahui, memahami, dan dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami kepadamu Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sobat PKLU, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan, kitab yang dimeterai dan anak domba. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suaranya yang nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Namun tidak seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Juga jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta, dan mereka berkata dengan suara nyaring,
Anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan dari Sabda Bina Umat pada hari Jumat 15 Mei 2026 pada pagi hari ini, yang dengan judul Minggu sesudah kenaikan Yesus Kristus. Judulnya Selalu Ada Harapan. Dan pada ayatnya yang ke-5, sebagai penekanannya di ayat yang ke-5, berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Lihatlah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan-gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Konteks kehidupan umat Tuhan di 7 wilayah yang menjadi tujuan wahyu Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan umat yang dipenuhi pergumulan yang berat karena penganiayaan dan tekanan dari dalam maupun dari luar persekutuan. Dalam situasi seperti ini, tidak mengejutkan jika iman menjadi sangat lemah dan seperti tidak memiliki kuasa. Gulungan kitab yang tidak dapat dibuka dan dilihat isinya oleh siapapun pada ayatnya yang ketiga dan yang keempat, namun hanya dapat dibuka oleh singa suku Yehuda, yaitu tunas Daud yang telah menang, di ayatnya yang ke-5. Ayat 5 ini tentu saja menunjuk kepada Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja dan yang telah menyelesaikan semua rencana Tuhan Allah di dalam karya penyelamatannya. Kendati umat Tuhan berada di dalam penderitaan dan penganiayaan, tetapi jika mereka dengan setia membangun kehidupan dalam iman yang teguh dan bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus, maka jemaat akan dijadikan warga dan imam dalam kerajaan surga dan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan, kita semua diajak untuk hidup dalam pengharapan iman yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kendati kehidupan yang kita jalani juga mengalami banyak tantangan dan pergumulan, percayalah, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan ketika kita membangun komitmen iman di dalam relasi yang intim bersamanya. Mari nyatakan kuasa keilahiannya di dalam kehadiran kita dimanapun kita berada. Jangan lemah dan pupus pengharapan, karena beratnya permasalahan hidup yang dialami dari hari ke hari. Kristus Yesus yang telah menang atas maut dan yang telah menyediakan tempat terbaik di dalam surganya bagi kita,
akan senantiasa mendampingi kehidupan kita, umatnya, dengan kuasa Roh Kudusnya yang memberi kekuatan. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Kota dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Sobat PKLU, mari kita menutup perjumpaan kita dalam peribadahan kita pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolong dampingi kami selalu Tuhan, agar kami dapat bertekun dan sehati dalam doa. Tuhan, pakailah kami sebagai saksi-Mu kemanapun dalam tugas panggilan dan pengutusan kami setiap saat. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi firman-Mu sebagai pedoman, menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup, agar semua orang dapat memuliakan nama-Mu melalui sikap hidup kami. Terpujilah Tuhan, firman yang hidup. Bapa di sorga, ajar kami untuk memiliki pengharapan, iman di tengah berbagai tekanan hidup. Berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk tetap percaya dan taat setia melakukan ketetapan-ketetapan-Mu dan perintah-perintah-Mu seturut firman-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan kami lemah dan tidak berpengharapan. Tolong Bapa, dampingi kami tetap berjalan bersama-Mu agar kami kuat oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode berserta dengan badan-badan pekerja pada tingkat MUPEL dan pada tingkat-tingkat jemaat. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan jasmani rohani bersama dengan keluarga mereka masing-masing, ya Tuhan. Agar mereka mampu melakukan tugas panggilan mereka seturut dengan kehendak-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Juga Dewan PKLU dan koordinator PKLU di tingkat MUPEL dan pengurus-pengurus PKLU di tingkat jemaat. Kami mohon agar mereka dapat membuat program yang berdampak kepada kami warga PKLU, agar kami tidak merasa sendiri, kami tidak merasa sunyi, kesepian, dan tetap merasakan kasih sayang Tuhan dengan program-program yang mereka buat itu, ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi sobat PKLU yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Biarkanlah Tuhan menjadi dokter yang tak kelihatan, memberkati semua makanan, minuman, obat-obatan agar memperoleh
kesembuhan, dan dapat bergembira bersama-sama dengan kami. Juga bagi mereka yang dalam kedukaan, kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan, agar tidak larut dalam duka itu, dan senantiasa menyerahkan kehidupan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Juga bagi teman-teman yang merayakan hari ulang tahun, biarkanlah Tuhan memberkati mereka, agar mereka tetap mengendalikan Dikau dalam kebahagiaan yang mereka alami. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semuanya ya Bapa. Biarkanlah nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Ampunkan salah dosa kami Bapa. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarkanlah menjadi hormat pujian bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat PKLU, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Biarkanlah itu diam di dalam hati kita, dan kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Kita dapat menjadi garam dan terang dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup kita, dan orang lain bisa melihatnya. Tetap semangat PKLU melakukan pelayanan segar dan hijau dan terus berbuah. Terima kasih. Kau pelajar usia, teruskan berbaktimu, pantang berhenti melayani dan bersaksi, meski tubuhmu